an darsin al-madi. Sebelum masuki pelajaran yang baru, saya ingin menanyakan pelajaran yang kemarin. Jadi, kemarin ini kita belajar tentang apa? Fi'lul Fi'lul madhi. madin. Hmm. Fi'lul madin ini adalah secara makna dan zamannya itu keterangan apa, Bu? Waktu kapan? Waktu lampau. Lampau. Naam, waktu lampau. Sen. Nah, yang namanya kata kerja itu pasti bergabung dengan domir, ya. Kemudian juga pasti yang namanya kata kerja yang kita pelajari ini pasti mempunyai fa'il. Nah, walaupun nanti kita belum belajar, ini kayaknya belajar fa'il di sekarang kalau nggak salah. Hmm. Pelajaran 15 ya. Dalam pelajaran 5. Iya kan file. Tapi nggak apa-apa, kita bahas di sini aja biar nggak bingung. Kemarin saya sudah menjelaskan yang namanya file. File ini dibagi menjadi 3, Bu, ya, yang kita bahas kemarin. Apa saja, Bu? File, ism, Zohir. Sim, naam, zohir, naam, sim, zohir. Kemudian yang kedua, sim domir. domir. Domir dibagi 2 lagi. Domir apa, Bu? Domir barizun dan Barizun mustatirun. sama mustatirun. Masya Allah. Ahsantun. Jadi yang pertama adalah domir apa? Ismun dohir. Kemudian domir ada 2, yaitu domir barizun sama domirun ba, apa? Mustatir. Mustatir. Mustatirun. Nah, sekarang kita langsung praktek saja. Nanti jika saya sebutkan domirnya, maka ibu ganti dengan domir tersebut ya. Misalkan eh darostum. Kemudian ganti dengan domir ana. Nah, gitu ya. Coba. Hmm. Misalkan nazalti diganti dengan domir. Oh ya, nazalti ini filenya apa, Bu? Nazalti. Tak mutaharikah. Naam, tak mutaharikah. Jadi kalau kita mengetahui filenya adalah domirun barizun, kita langsung sebut hurufnya, Bu, ya. Ada yang wawul jamaah, tak mutaharikah, nunun niswah, aliful isnen, dan lain sebagainya. Tapi kayaknya cuman sama na failin ya. Na ada 2, tak mutarikah sama wawul jamaah nunun niswah. Ya, baik. Langsung saja. Tadi kan kata kerja nazalti, Bu, ya. Nah, Kalau diganti domir hum, jadinya apa, Bu? Nazalti ganti domir hum. nazaltum. Nazaltu. Hum. Bukan antum, hum. Nazaltu. Hum. Oh, nazalu. Nazalu. Nah, nazalu. Nazal. Kalau ganti domir eh antuna. Nazaltunna. Kalau domir huwa, Nazala. Nazala. naza. Domir nahnu, Nazalna. nazalna. Domir antum, Nazaltum. Atum. domir hiya, Nazalat. 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 Kita ke kata kerja yang lain. Misalkan, hmm, dakhaltu. Kalau diganti domir hunna, apa, Bu? Dakhaltu. Hunna. Dakholna. Dakholna. Naam, dakhalna. Sahih. Kemudian kalau domir anti, Dakholti. naam, dakhalti. Domir nahnu, Dakholna.
dakhalna. Sahih. Domir hum. Dakholu. Dakhulu. Dakhalu. Domir hiya. Dakholat. Dakhalat. Naam, dakhalat. Baik, alhamdulillah. Ahsantum jami'an. Langsung saja kita ke pelajaran kelima. Kemarin udah selesai, Bu ya, pelajaran keempat? Sudah, Bu ya? Nggak ada yang Sudah, ketinggalan kan? Ustaz. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Udah dihafal kosakata pelajaran 5? Bu Rino kayak udah ya? Bu Rino kemarin setor apa, Bu Rino? Setor juga ya, Ustaz. Anda Udah, belum. Ustaz. Oh, Nanti menyusul, Bu ya. Pelajaran Ada. kelima yang belum, insya Allah menyusul. Baik. Ad-darsul khamisu. Mada sanadrus fihi. Jadi apa yang akan kita pelajari di pelajaran kelima ini? Al-mabahis. Cuman satu, Bu ya, pembahasannya. Yaitu di al-jumlatul fi'liyatu. Al-jumlatul fi'liyatu. Silahkan diharokati dulu. Al-jumlatul fi'liyatu. Al-fi'lu, al-fa'ilu, al-maf'ulu bihi. Al-fi'lu, al-fa'ilu, al-maf'ulu bihi. Baik. Tetap penajamnya? Habis ada kucing. Video Ya, Bu ya? bangunan kan? Halo? Sudah diharokati? Kelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Nashrah mujmalan. Saya akan menjelaskan secara global dulu ya. Al-jumlatul fi'liyatu. Al-fi'lu, al-fa'lu, al-maf'ul bihi. Jadi di sini di pelajaran 5 akan menjelaskan kalimat fi'liyah. Fi'liyah itu dalam maksudnya adalah yang diawali dengan kata kerja. Kalau dulu yang kita pelajari selama sebelum-sebelumnya 2 semester lalu, Bu ya, itu jarang sekali menemukan jumlah fi'liyah yang mana kalimat yang diawali dengan apa, Bu? Diawali dengan kata kerja. Itu kerja. jarang sekali. Ya. Jadi untuk mulai hari ini insya Allah kalimatnya kebanyakan adalah jumlah fi'liyah yang mana kalimat yang diawali dengan apa, Bu? Fi'il. Kata kerja. Kok fa'il? Kata kerja. Kita membahas ini adalah susunan dari bahasa Arab, Bu ya. Memang kalau jumlah fi'liyah dalam bahasa Indonesia itu pasti diawali dengan subjek, ya kan, Bu? Tapi kalau untuk bahasa Arab itu susunannya harus diawali dengan kata kerja atau fi'lun. Dan penajamian? Fahimna. Nah, susunannya gimana di sini? Ini sudah diurutkan, Bu ya. Ini secara zahir atau secara pada umumnya itu urutannya seperti ini, Bu ya. Ada al-fi'lu, ada al-fa'ilu, al-maf'ulu bi. Al-fi'lu itu kata kerja sendiri, kata kerjanya. Al-fa'ilu itu apa? Pelaku. Subjeknya, ya. Subjeknya. Kemudian yang terakhir itu adalah maf'ulu bihi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, al-fa'il itu mempunyai 3 bagian. Nah, sedangkan kalau al-maf'ulu bihi itu hanya 2. Silahkan ditambahkan keterangan, Bu ya. Yang pertama apa, Bu? Sama seperti fa'il, cuman dihilangkan apa, Bu? Dhamirun mustatirun. Gitu aja, Bu ya. Dhamirun mustatirnya tidak berlaku untuk apa, Bu? Untuk maf'ulun bihi atau al-maf'ulu bihi. Jadi apa saja yang termasuk bagian dari al-maf'ulu bihi? Berarti apa, Bu? Ismun, Zohir, dohir, dan domir, barizun. domirun
Barizun. Barizun. Ya. Domirun barizun itu untuk al-maf'ulu bihi. Jadi perbedaannya al-fa'il sama al-maf'ulu bihi. Kalau al-fa'il mempunyai 3 bagian. Dia sebagai subjek ya yang melakukan pekerjaan itu. Kalau maf'ul bihi itu apa? Itu mempunyai 2 bagian saja. Ismun dhohir dan domirun barizun. Dia yang hasil dari apa, Bu? Kelakuan tersebut, yang diperlakukan tersebut. Kalau objek dalam bahasa Indonesia didefinisikan apa, Bu? Objek dalam bahasa Indonesia definisinya apa, Bu? Pengertiannya apa? Yang dikenai pelaku. Berarti. Nah, dikenai pelaku. Ya, kurang lebih sama ya dengan bahasa Arab ya. Baik. Langsung saja ke kaidahnya. Al-jumlatul fi'liyatu. Fi'lun ditambah fa'il. Nah, jadi nanti kita akan membahas rata-rata, Bu ya. Kalimatnya adalah fa'ilnya ismun dohir dan maf'ulnya juga ismun dohir. Itu rata-rata. Nanti walaupun kita akan bahas perincinya, Bu ya. Mana yang fa'il, mana yang maf'ul. Nanti kita bahas secara rinci. Walaupun nanti ada yang domir sebagian, yang maf'ul bihinya. Baik. Kita langsung ke halaman selanjutnya, Bu ya. Al-jumlatul fi'liyatu fi'lun fa'ilun. Sudah diharokati? Sama saja ya. Baik. Al-nahtu ilal misal. Kita menuju ke contoh qira'at talibul kitaba. Ada yang tahu artinya? Ma mana hadil jumlah? Qira'at talibul kitaba. Pelajar itu membaca kitab buku. Mm-mm. Pelajar telah membaca Buku. buku atau siswi ya. Kita ke lebih spesifiknya ke siswi ya. Siswi lagi. Siswa biar tahu gendernya. Kalau siswa itu gendernya laki-laki, kalau siswi gendernya perempuan. Perempuan. Nah, jadi siswa itu telah membaca kitab atau buku. Taib al-anak jamatan karirna ba'di qara'at talibul kitaba. Ayo. Qara'at. Qira'at Talibul talibul kitab. Nah, kita belum membahas tanda akhiran dari maf'ul, Bu ya. Di sini disebutkan, Bu ya. Qara'at talibul kitaba. Mana kafilunnya? Kata kerjanya mana, Bu? Qara'a. Qara'a. Sahih. Berarti at-talibu sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Al-kitaba sebagai apa? Maf'ulun bi. Nah, maf'ulun bihi. Berarti di sini secara urutannya sama persis yang ada di apa, Bu? Mabahis tadi ya. Di mabahis tadi. Jadi urutannya sama. Fi'lun dulu, fa'il, kemudian maf'ulun bihi. Walaupun nanti ada suatu keadaan maf'ulun bihi itu bisa didahulukan daripada fa'il. Itu ada satu keadaan saja, Bu ya. Nggak ada yang lain misal. Jadi satu kejadian, satu peristiwa. Ternyata maf'ulun bihi itu bisa mendahului fa'il. Itu syaratnya ya cuma satu, penyebabnya juga cuma satu. Nah, nanti insya Allah dibahas. Ini nanti masuk ke pelajaran 9 kalau nggak salah. Ya, pelajaran ke-9. Jauh juga ya. 5 ke 9 jaraknya 5, 4 bab lagi insya Allah. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar tandanya masing-masing, Bu. Qara'a, kata kerja itu memang itu pasti diakhiri dengan fathah ya. Fathah ya. Qara'a, dhahaba, kharaja, dakhala. Itu kalau untuk domirnya huwa tanpa ada apa, Bu? Tanpa ada domirun baris. Nah, jadi biasanya yang diakhiri dengan fathah itu yang domirnya huwa dan hiya. Ya. Qaraat, ya kan? Yang kita pelajari, Bu ya, karena kita belum belajar yang apa namanya? Belum belajar yang musanna, ya. Yang musanna kita belum belajar.
Oh ya, kemarin kita sempat ada PR kan perubahan dari dahaba ya atau kataba. Udah dihafal semua, Bu? Udah. Kataba, kataba, katabu, Udah, Ustaz. katabat, katabata, katabana. Katabata, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Sudah dihafal semua? Sudah, Ustaz. Ada ya, udah semua ya. Ya. Alhamdulillah. Nanti yang belum bisa menyusul saja. Kemudian untuk kita fokus ke atolibu. Atolibu ini adalah kedudukannya sebagai fa'il. Nah, fa'il itu keadaannya harus apa, Bu? Marfu. Marfu itu pada umumnya tandanya apa? Doma. Doma. Nah, jadi kalau kita ganti atolibu nama orang berarti qara'a Yasirun, qara'a Muhammadun. Nah, gitu ya. Jadi semuanya itu harus marfu. Itu adalah subjek atau fa'il. Keadaannya marfu. Kemudian kita lihat kata yang ketiga alkitabah. Nah, tandanya apa ini, Bu? Fathah. Fathah. Berarti kalau semua yang keadaannya bukan keadaan, kedudukannya objek, kedudukannya maf'ul bihi, pasti keadaannya mansub. Masuk. Sama seperti halnya isem inna, gitu Bu ya. Isem Hmm. inna itu apa, Bu? Keadaannya Masuk. mansub. Nah, tanda mansub pada umumnya adalah apa? Fathah. Fathah. Ya. Yang sebelumnya alkitabu bisa berubah menjadi alkitabah. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini mansub. Keterangannya mansub. Nah, ini ada pengertian masing-masing, Bu ya. Insya Allah semuanya sudah paham. Cuman kita harus kali dulu saja ya. Baik. Al-fi'lu. Kalimatun tadullu ala hadatsin fi zamanin muayyanin. Fi zamanin muayyanin. Kemudian al-fa'ilu ismun marfu'un qablahu fi'lun. Ismun marfu'un qablahu fi'lun wa huwa alladhi fa'alal fi'la. Wa huwa alladhi fa'alal fi'la. Terus selanjutnya ismun mansubun waqa'a alaihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lal fa'il. Fi'lal fa'ili. Baik. Sudah semua, Bu? Halo? Sudah semua ya? Al-fi'lu. Kalimatun tadullu ala hadatsin fi zamanin muayyanin. Nah, jadi suatu kata yang menunjukkan kejadian, ya. Kejadian sesuatu ya. Suatu kata yang menunjukkan ke suatu kejadian pada waktu yang ditentukan. Gitu ya, pada waktu yang ditentukan. Itu fi'lun. Jadi ada suatu kejadian, misalkan pergi, kejadian pergi. Berarti di sini pergi harus membutuhkan waktu. Nah, karena di sini fi'lun madin, berarti dahaba adalah fi zamanin madin. Jadi waktunya ini harus ditentukan fi zamanin muayyanin. Kemudian ismun marfu'un fa'il ya. Al-fa'ilu ismun marfu'un qablahu fi'lun wa huwa alladhi fa'ala al-fi'lah. Jadi
suatu isem yang marfu. Jadi isem apa aja ya, termasuk isem isyarah, domir, itu juga bisa ya. Itu marfu. Jadi isem yang marfu sebelumnya itu adalah kata kerja. Nah, itu dinamakan fa'il, Bu ya. Isem yang marfu sebelumnya ada kata kata kerja, wa huwallazi fa'ala fi'la, dan dia yang melakukan apa? Pekerjaan tersebut. Jadi fa'il di sini suatu apa? Seorang atau siapapun yang melakukan pekerjaan tersebut itu dinamakan fa'il. Kemudian al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lal fa'ili. Jadi isem yang mansub yang dikenai oleh pekerjaan si subjek. Gitu ya, pekerjaan si subjek yang dilakukan oleh subjek yang dikenai. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah bisa ini ya. Insya Allah bisa membedakan semua ya di antara fi'il, fa'il, dan maf'ulun bihi. Tapi kalau orang-orang ngaji kitab kuning, biasanya orang-orang NU ya, itu biasanya namanya fi'il, bukan fi'lun. Fi'il, fi'il, fa'il, nasab, nasbun. Kalau orang NU menyebutkan nasab. Gitu ya. Rafa, raf'un. Orang-orang NU menyebutnya rofa. Rofa. Nah, jadi sebenarnya sama aja maknanya. Cuman penyebutannya kebiasaan mereka memang seperti itu ya. Jadi ya nggak bisa disalahkan juga. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Halo, hal min Enggak soal? ada, Ustaz. Enggak ada. Maaf ya, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti udah jelas semua ya? Insya Allah, Ustaz. Baik. Nah, ini seperti yang kita jelaskan tadi. Ternyata objek itu dan subjek itu bisa berupa domir. Coba kita lihat. Hal fatah talbaba. Hal fatah talbaba. Apa artinya, Bu? Apakah kamu telah membuka pintu? Membuka pintu. Apakah kamu telah membuka pintu? Nah, failnya yang mana, Bu? Fa'ilnya Tak, ya itu. Tak Tak mutaharika. mutaharika. Tak mutaharika berupa apa? Ismun dohir apa domir? Ismun Dohir apa domir? Ayo. Ismun domir. Ismun domir. Domir, dia termasuk Domir domirun, barizun, atau Barizun. domirun muttasilun ya. Oh, iya. Gitu, Bu ya. Karena dia bergabung dengan apa? Dengan kata Kerja. kata kerja. Maka disebut juga domirun muttasilun. Al-baba itu sebagai apa, Bu? Objek. Objek. Objek Maf'ulun. atau maf'ulun bihi. Nah, di sini al-baba itu termasuk ismun dohir apa domir? Nah, ini cuma dua pilihan aja ya, nggak ada domir mustatir soalnya di sini. Ismun dohir atau domirun baris? Ismun dohir. Naam, dohir ya. Al-baba di sini adalah ismun dohir. Coba kita lihat jawabannya. Apa jawabannya? Naam fatah tuhu. Nah, dilihat kalimat fatah tuhu. Ungdur ila jumlati fatah tuhu. Apa artinya fatah tuhu? Saya telah membukanya. Ya, saya Nah, saya telah membukanya. Nah, di sini mana failnya, Bu? Fa'ilnya tak mutaharikah. sama mereka. Ta mutarika sohih. Objeknya, maf'ul bihinya. Domir barizun. Naam, domirun. Barizun. Oh, maksudnya langsung sebutin aja. Kalau domirun barizun sebutin aja. Namanya apa, Bu? Haul goib. Ya. Namanya haul goib ya. Nah, kalau kita simpulkan, fa'il dan maf'ul di sini, dia termasuk ismun dohir apa domir? Domir.
Nah, dua-duanya domir Bu ya. Tapi apakah dia menyelisihi urutan fa'il dulu dan maf'ul belakangan? Enggak sih. Nyelisih nggak Bu? Enggak kan? Tetap urut Enggak. kan Bu? Nah, Iya. jadi urutannya tetap walaupun semuanya domir. Domir. Itu Bu ya. Nah, jadi memang urutan ini penting Bu ya. Urutan ini penting karena nanti ada satu kejadian dan penyebabnya cuma satu saja. Nanti objek ini bisa mendahului apa? Mendahului Fa'il. subjek. Nah, maf'ul di sini bisa mendahului fa'il. Fa'il. Seperti itu. Tuh, tapi jauh. Kalau nggak di sini mungkin di akhir hiwar ya. Kalau deket-deket biasanya hiwar mencontohkan biasanya. Nah, jadi di sini otomatis hak domir Bu ya. Domir objek itu sama dengan domir apa Bu? Hmm? Objek ini sama dengan domir ketemu inna kan huwa jadi hu ya Innahu. kan? Sama kayak inna huwa menjadi Innahu. innahu. Jadi sebenarnya secara karakter Bu ya. Di sini disebut domairun nasbi. Domir yang sebagai objek atau isem inna. Nah, kita udah belajar isem inna Bu ya. Itu dinamakan domairun nasbi. Apa Bu? Domairun Nasbi. nasbi. Sebenarnya udah kita bahas di semester awal ya di akhir semester 1 Bu ya tentang domair. Udah pernah belajar kan? Kalau sama Ustaz Zarifah udah dibahas belum Bu? Slide khusus domir. Slide khusus domir. PPT-nya khusus domir. Pernah diajarkan nggak Bu? Bu Reno dan Bu Umu ini ya, Umu Yahya. Pernah kan? Pernah Ustaz. Hmm. Alhamdulillah. Nah, ini diingat-ingat lagi Bu ya. Pasti coba kalau ada waktu silakan dilihat lagi PDF-nya tentang domir nasbi, tentang domair Bu ya. Tentang domair. Kalau dicari insya ada Bu ya. Jadi domair nasbi ini biasanya domir yang keadaannya mansub. Nah, yang kita pelajari isem inna dan objek. Sebenarnya secara bentuk Bu ya. Secara bentuknya atau karakternya itu sama dengan domairul jar. Secara bentuknya. Domairul jar itu yang gimana Bu? Domir yang keadaan majrur. Contohnya apa? Setelah kata benda maupun setelah harfu jar. Nah, kalau kita biasanya seringnya setelah kata benda ya. Kita buhu, kita buka, kita buki. Nah, ini domir di sini semuanya adalah keadaannya majrur. Kenapa? Karena sebagai mudhofun ilaih. Gitu Bu ya. Secara bentuk sama nggak Bu? Misalkan anta, kita buka. Anta, innaka. Sama kan? Sama nggak Bu? Iya, Sama-sama ka. Tapi beda istilah saja. Yang satu domairun nasbi, yang satu domairul jar. Ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau yang kita bahas sekarang, kalau yang domir yang keadaannya marfu gimana? Itu namanya domairul raf'i. Cuman gitu aja. Jadi domairul raf'i itu mempunyai karakter sendiri. Seperti apa Bu? Yang kita jelaskan kemarin ada tak mutaharika, ada wawul jamaah, ada nunun niswa, apalagi Bu? Ada na al-fa'ilin. Itu semua yang kita sebutkan adalah domairur raf'i. Mereka mempunyai karakter sendiri. Tidak ada persamaan dengan yang lainnya. Pemtun jami'an? Insyaallah Ustaz. Nah, domir yang rafa itu biasanya keadaannya apa, Bu? Kedudukan apa biasanya? Hanya di ini
domir rafa ini hanya di apa? Hanya di fa'il saja. Fa'il. Selain fa'il itu nggak bisa. Mau jadi mubtada nggak bisa. Domir itu nggak bisa jadi mubtada ya, yang domir apa namanya mutasil nggak bisa. Hanya domir rafa itu biasanya kalau nggak di awal kalimat berarti domir munfasil. Kalau di tengah kalimat biasanya dia adalah fa'il. Ya, itu pun juga bukan munfasil lagi, tapi muttasil. Yaitu bentuknya dia mempunyai karakter sendiri daripada domairun nasbi dan domairul jari. Ya, Taib. Tambah bingung nggak Bu bahas domir? Malah domir lagi Bu. Gak apa-apa kan Bu murojaah domir? Karena ini kata kerja selalu berkaitan dengan domir. Domir objek berarti domairun nasbi. Kalau domir fa'il berarti dia domairul raf'i. Domir yang keadaannya apa Bu? Marfu'. Mm-mm. Kemudian untuk contoh yang di bawahnya itu sama saja penjelasannya. Hal fatahta nawafidah. Nah, jadi di sini fatahta adalah apa Bu? Failnya sama ya, tak mutahari, tak mutarikah. Termasuk ismun dhahir atau domir? Tak mutarikah? Isim Domir ya, termasuk domir. An-nawafidah, dia termasuk ismun dhahir apa domir? Zohir. Dohir. Dia sebagai apa Bu? Kedudukannya? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Ahsan benar. Nah, ketika di jawabannya fatah tuha. Apa artinya fatah tuha? Dia telah membukanya. Saya telah membukanya. Sama ya. Di sini semua fa'il dan objeknya, fa'il dan maf'ul bihinya adalah domir. Domir. Gitu ya. Semuanya domir. Domir. Baik. Wah, cuma satu halaman Bu ya. Gak apa-apa kita bahas langsung saja. Iftahna fit hiwar. Iftahna fil hiwar. Sudah dibuka hiwarnya? Udah Ustaz. Ana akralakunna awalan wa antunna tasma'na wa tadbitna dhabtan kamilan. Saya akan membacakan semua hiwar. Nah, ibu-ibu silakan menyimak sekaligus mengharokati yang lengkap. Baik. Man fataha babal fasli. Ana fatahtuhu. Wa man fatahan nawafidha. Wa man fatahan nawafidha. Ana fatahtuha. Man kasara hadzal maktabah. Man kasara hadzal maktabah. A anta kasartahu ya Hashimu. La inni ma kasartuhu. La inni ma kasartuhu. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkata. La ma raja'u. Ya Ustadzu kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Ya Ustadzu kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Afahim tadarsa ya Talhatu. Afahim tadarsa ya Talhatu. Naam fahimtuhu jayyidan. Naam fahimtuhu jayyidan. Akatabatal ajwibata ya Faisalu. Akatabatal ajwibata ya Faisalu. La ma katabtuha. La ma katabtuha. Limada
Li'annani ma fahimtul as'ilata. Li'annani ma fahimtul as'ilata. Ahafidta surat al-fajr ya Ibrahimu. Ahafidta surat al-fajr ya Ibrahimu. Naam hafidtuha wa hafidtu suratat tini aidan. Naam hafidtuha wa hafidtu suratat tini aidan. Baik. Katabtun jami'an? Nah, Ustaz. Naam. طيب الحمد لله. الآن نقرأ جماعة قالنا بعد من فتح باب الفصل أيوه Man fataha babal fasli. أنا فتحته أيوه Ana Ana fatahtuhu. fatahtuhu. ومن فتح النوافذ Wa man fatahan nawafida. Nawafidha. أنا فتحتها Ana Ana fatahtuha. fatahtuha. من كسر هذا المكتب Man Man kasara kasara hadal maktaba. أأنت كسرته يا هاشم Anta Anta kasartahu kasartahu ya Hashimu. لا إني ما كسرته أيوه لا La Inni ma kasar. kasartuhu. أرجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة أيوه Araja'a Zakaria Zakaria wa wa Hamzatu wa Uthmanu min Uthmanu min Makkah. Makkah. لا ما رجعوا أيوه La ma raja'a. Raja'u. يا أستاذ أيوه يا Ya Ya Ustaz. Ustadzu. خرج الطلاب الجدد وذهبوا إلى المدير أيوه خرجت Kharajat tullabul jududu wa dhahabu ila Wa dhahabu al-mudir. ila mudiri. أفهمت الدرس يا طلحة Afahimta darsa ya Talhatu. نعم فهمته جيدا أيوه نعم Naam, fahimtu Fahimtuhu jayyidan. أكتبت الأجوبة يا فيصل أيوه Akatabatal ajwibata ya Bata ya Faisal. Faisalu. لا ما كتبتها أيوه La ma katabtuha. Katabatuha. لماذا Limadha? Limadha. لأنني ما فهمت الأسئلة أيوه لأنني Li'annani ma fahimtul as'ilata. أحفظت سورة الفجر يا إبراهيم أيوه أحفظت Afahidta suratul fajri ya Ibrahim. Ya Ibrahimu. نعم حفظتها أيوه نعم Naam, hafidtuha. حفظ وحفظت سورة التين أيضا أيوه Wa hafidtu suratul aidan. Ini aydan. نعم أحسنتن جميعا وبارك الله فيكن طيب الآن نشرح من فتح باب الفصل ما معنى هذه الجملة Siapa yang telah membuka Yang pintu buka pintu kelas? kelas. Siapakah yang telah membuka pintu kelas? Nah, di sini pastinya ada fa'il, ada maf'ul. Ya, Bu ya. Di sini disebutkan fataha babal fasli. Mana fa'ilnya, Bu? Fa'ilnya Domir mustatirun. domir mustatir. Naam, domir mustatirun. Sahih. Kemudian objeknya mana, Bu? Maf'ul Baba. bihinya. Baba. Naam, dikata baba ya. Dan dia sebagai apa, Bu? Mudhaf. Mudhaf.
Mudhof Nah, al-fasli hanya sebagai mudhofun Mudhofun ilaih. 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 Jadi di sini kelihatan Bu ya. Baba. Oh, dia fathah. Bisa dilihat. Ternyata dia objek. Objek. Ana fatah tuh. Apa artinya? Saya telah Mulai ya, Telah bukannya. membukanya. membukanya. Ini seperti contoh yang tadi Bu ya. Kalimatnya sama persis. Sama yang sebelum halaman ini ya. Yaitu apa Bu? Filenya berupa tak Domir. Tamu taharika. matahari. Kemudian objeknya berupa apa? Domir. Domir. Haul goib. Oh, Iya, faul. semuanya domir, Bu. Nah, kalau domir, Haul. sebutkan aja hurufnya apa. Iya. Apa, Bu? Haul. Haul Haul goib. goib. Oh ya. Tulisannya gimana, Bu? Udah tahu belum? Tamu tarika udah tahu ya tulisannya. Dah. Haul goib. Oh ya. Nah, kemudian Mudaris berkata lagi, wa man fatahan nawafidah. Dan siapakah yang Dan siapakah yang telah membuka membuka jendela? jendela? Sama ya penjelasannya. Fatahal nawafidah berarti failnya apa? Domir mustatir. Domirun mustatirun. Objeknya an An-nawafid. Nawafid. nawafida ismun dhahir ya. Ana fatahtuha. Saya telah membukanya. Membukanya. Nah, di sini mana failnya? Tak mutaharika. Nah, Tak mutaharika sahih. Objeknya, Bu? Haul goib. Kalau ini beda. Oh. Tinggal tambahkan tak marbutah haul goibah. Karena yang Goibah. melakukan haknya ini untuk Perempuan. perempuan. Itu Bu ya. Hanya beda di tak saja Bu ya. Nah, Ustaz. Sama-sama hak kan Bu? Sama-sama hak. Berarti haknya berbeda. Yang satu haul goib, yang satunya lagi haul Goibah. goibah. Gitu Bu ya. Haul apa Bu? Goibah. Goibah. Terus selanjutnya. Man kasara hadzal maktaba. Apa artinya? Siapa yang telah merusak meja ini? Merusak atau Mematahkan. mematahkan Bu ya. Nah, Kita anggap mematahkan saja. Kalau merusak ada bahasanya sendiri. Afsada yufsidu ya. Bala tufsidu fil ardi baroha. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Apa ya di surat Al-Baqarah tuh? Wa idza qila lahum. Aduh, lupa tadi. Yang ngakunya orang munafik innama nahnu muslihun itu di awal-awal surat Al-Baqarah. Ada yang ingat? Oh, innama nahnu muslihun, innama nahnu muslihun. Padahal dia sesungguhnya ala innahum humul mufsiduna. Oh iya. Itu dari kata afsada yufsidu. Ala innahum humul mufsiduna walakillah Yasurun. Mereka ngakunya muslih. Seperti apa Bu? Yang korupsi berapa T Bu? Udah terkenal Bu ya angkanya Bu ya. Berapa T Bu? 271 triliun. Itu kan seperti ini. Wakil kejadian seperti yang di Al-Quran. Mereka ngakunya muslih. Akan tetapi pada dasarnya mereka adalah mufsid. Mufsid, perusak ya. Perusak muka bumi. Merugikan negara Bu ya. 271 M. Bukan M lagi, tapi T. M, T. T. Triliunan, Insya Allah. Angka yang banyak. Tuh kalau digitnya dihitung berapa, Bu? 271 triliun itu digitnya berapa? 1 juta ada 6 digit ya? Atau 7?
7 digit. Bisa 6. Oh, Ya, gitulah pokoknya. Banyak ya. Sampai ATM-nya nggak cukup Bu ya. Lanjut. Man kasara hadal maktaba. Di sini manakah yang fa'ilnya? Domir mustatir. Takdiruhu huwa. Objeknya mana Bu? Maktabah. Maktabah. Maktabah, al-maktabah. Jangan. Tapi ini kita belum belajar Bu ya. Sebenarnya hada di sini adalah sebagai objek. Gitu ya. Jadi ismul isyarah itu sebenarnya juga bisa menjadi objek karena jarang dipraktekkan atau jarang dijadikan ya dipraktekkan. Jadi saya nggak membuat contoh, gitu ya. Sebenarnya ada Bu, ya di sini maf'ul bihi-nya adalah ismul isyarah, yaitu apa Bu? Hada. Nah, ternyata kalau kita melihat dari pelajaran 8 semester pertama, masih ingat nggak? Tentang badal. Nah, setelah apa kaidahnya, Bu? Setelah ismul isyarah, kok ada al. Berarti kata yang ada al di sini adalah Badal. badal. Badal ini selalu mengikuti i'rab sebelumnya. Oh ya. Ya, karena sebelumnya adalah mansub, berarti badalnya harus apa, Bu? Mansub. Ikut mansub. Jadi ini hampir sama dengan naktun kaidahnya Bu ya. Ikut-ikutan aja. Jadi i'rabnya ini keduduk ya pokoknya keadaannya Bu ya. Keadaannya ini selalu ikut ikutan, entah dia mansub, marfu, majrur, yang penting ikut sebelumnya. Misalkan kalau yang majrur gimana? Ungdur, misalkan selaitu fi hadal masjidi, gitu ya. Jadi hada di sini sebenarnya ismun majrur karena ismun isyarah tidak bisa diganti-ganti tandanya, akhirannya nggak bisa diganti ya. Jadi dia tetap aja fi hadal masjid. Al masjidinya itu kasroh bukan karena ada harfu jar. Kasroh kenapa Bu? Karena mengikuti keadaan dari si hada. Itu Bu ya. Hada ini seharusnya majrur, maka setelahnya badalnya ini al masjidi ikut majrur. Paham tuh Najamian? Kalau contoh Ustadz, marfu gimana Bu? Ya silakan Bu. kalau misalnya ismul isyarahnya kasrah, misalnya bendanya itu muannas, jadi pakai hadhihi. Boleh. Tetap mau dia majrur, mau dia mansub, tetap hadihi. Tidak bisa menjadi hadiha. Gitu Bu ya. Enggak, kata setelahnya Ustadz. Kata setelahnya tetap ikut Badalnya? i'rabnya. Berarti Tetap kasrah. ikut i'rabnya. Tergantung hadihi ini i'rabnya apa Bu? Atau kedudukannya apa? Keadaannya apa? Entah hadihi sebagai marfu. Kalau marfu berarti setelah hadihi harus ikut marfu. Hadihil madarosatu jadi datun, ya kan? Hadihil madarosatu, ya kan? Misalkan dahabtu ila hadihil madarosati. Ila hadihil madarosati. Jadi madrasati kenapa majrur? Bukan karena ada ilah, tapi mengikuti ke apa? Keadaan si hadihi. Hadihi ini kan seharusnya majrur kan ada fi kan, Bu? Iya. Memang dia nggak berubah-berubah hadihi ya hadihi saja. Dia kasroh memang tanda aslinya adalah kasroh. Jadi sehingga al madrasatinya di sini ikut majrur karena hadihi majrur gitu. Nah, Ustaz. Paham di sini? Insyaallah Ustaz. Harus ingat badal Bu ya. Pelajaran 8 semester pertama.
Terus, selanjutnya. Anta kasar tahu ya Hashimu. Apa artinya? Apakah kamu yang telah Oh, mematahkannya Ayah ya Hashim? Hasim. Wahai Hashim. Hai Hashim. Manakah failnya di sini, Bu? Failnya domir mustatir. Loh, kok demi mustatir? Oh, Hashim. Hasim. Kok Hashim? Udah kelihatan, Ibu. Anta. Oh, anta. Domir. Kok anta? Oh, Nggak bisa, Bu ya. Domir dijadikan fa'il. Nggak bisa. serta. Domir Oh, iya. munfasil mau kapanpun, mau sampai hari kiamat pun tidak bakal jadi fa'il. Gitu, Bu ya. Jadi di sini mana failnya? Mutaharika. Mutaharika. Ya. Anta di sini sebenarnya kalau kita i'rabkan secara lengkap itu sebagai mubtada. Gitu, Bu ya. Sebagai Ya. apa, Bu? Karena dia di awal kalimat. Nah, Mubtada. anta di awal kalimat adalah mubtada. Ya. Terus khobarnya mana, Ustaz? Nah, khobarnya itu adalah jumlah. Nah, kita belum masuk ke situ ya. Yang penting kita fokus ke kalimat jumlah fi'liyah ini ya. Kasar tahu ya Hashimu. Nah, fokus ke situ. Jadi sebenarnya di dalam khobar itu ada jumlah fi'liyah. Wah, gimana itu? Nanti insya Allah diajarkan di semester 6, Bu ya. Semester 6 itu rinci banget pembahasannya. Jadi kita fokus ke jumlah fi'liyah saja itu aja, Bu ya. Kasar tahu. Kita fokus ke kalimat kasar tahu. Nah, di sini fa'ilnya adalah apa? Mutaharika. Tak mutaharika. Berarti objeknya maf'ul bihinya apa? Haul goib. Haul goib. Nam haul goib. Berarti kalau kita simpulkan dua-duanya adalah berupa apa? Domer. Domir. Terus la inni ma kasartuhu. Apa artinya? Tidak. Tidak. Sesungguhnya saya tidak mematahkannya. nah mematahkannya. Nah, ini tambahin lagi, Bu. Di dalam khobaru inna itu ada jumlah fi'liyah. Jadi biasanya khobar itu macam-macam, Bu ya. Boleh berupa kalimat, boleh berupa isim biasa. Nah, itu nanti dibahas di semester 6 insyaallah. Nah, kita fokus ke kasar tuhu. Manakah fa'ilnya kasar tuhu? Ta mutaharika. Nah, tak mutaharika. Sama berarti objeknya juga sama ya. Haul goib. Terus. Selanjutnya. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkata. Apa artinya? Apakah telah kembali Zakaria dan Hamzah dan Utsman dari Makkah? Jangan diartikan seperti itu, Bu. Kita tetap artikan sebagaimana dalam bahasa Indonesia subjek itu selalu di awal. Apakah Zakaria, Hamzah, dan Utsman pulang dari Makkah? Nah, ini penjelasan sebenarnya panjang, Bu ya, tapi nggak apa. Kita bahas pelan-pelan, Bu ya. Nah, ini filenya kan banyak, Bu ya. Filenya berapa ini, Bu? 3. 3. Sahih. Ada Zakaria, ada Hamzah, ada Utsman. Tapi kok kata kerja tetap roja'ah, bukan roja'u? Kenapa, Bu? Ada yang tahu? Karena posisinya di depan, Ustaz. Masya Allah. Boleh penjelasannya. Jadi, dalam kata bahasa Arab, itu kata kerja tidak boleh mempunyai dua fa'il. Kalau seandainya kita tulis Roja'u dan Zakaria, Hamzah, Utsman, nah ini maksudnya fa'il yang satu kategori, Bu ya. Jadi ada fa'il domir, ada fa'il ismun dohir. Nah itu nggak boleh. Ya. Kalau domir biasanya ya failnya satu aja, domir itu saja. Nggak mungkin failnya dua domir kan nggak mungkin. Tapi kalau failnya ismun dohir itu biasanya memang bisa lebih. Karena ada wawul atfi.
Nah, tapi untuk ini, kenapa tidak tertulis wawul jamaah? Karena apa? Tidak boleh ketemu dua Dua fa'il, yaitu wawul jamaah sama ismun dohir. Dohir. Betul jamian? Nah, jadi kita harus menyebutkan kata kerjanya sesuai gendernya. Kalau misalkan yang disebutkan ismun dohirnya adalah ke apa perempuan semua, berarti ke harus ditambahkan tak sukun. Misalkan Arojaat Fatimatu wa. Misalkan Maryamu wa Zainabu. Nah, jadi hanya disebutkan apa Bu? Tanda muannasnya saja. Karena yang melakukan pekerjaan ini adalah perempuan. Gimana Bu? Masih bingung nggak Bu? Jadi nggak boleh ditambahkan fa'il domirun baris lagi karena sudah ada fa'il apa? Ismun Dohir. dohir. Gitu ya. Kalau campur gimana Ustaz? Kalau ada laki perempuan ikutnya tetap Ikutnya ke laki-laki. Arjalu qawwamuna minan nisa. Gitu Bu ya. Pakai dalil itu aja. Walaupun laki-lakinya cuma satu. Oh alam Bu ya. Gitu aja Bu ya. ya Ustaz. Ya, syukur. Kemudian di sini disebutkan la maroja'u. Nah, makanya di sini artinya apa, Bu? Artinya dulu. Bu, tidak mereka tidak kembali pulang. Mereka tidak pulang. Duh, gambarnya jadi kayak gini, Bu. Hilang Ustaz. Kok jadi apa ini gambar apa ini, Bu? Ini Afan, Bu ya, kepencet sama Acil. Siapa namanya? Abdul Ghani. Jadi gambarnya kelihatan di stop ya tadi ya, di pause ya. Tapi udah kelihatan lagi nggak Bu? Gambarnya Bu? Udah Ustaz. Udah Ustaz. Kok tapi di sini window away from pause. Apa ininya ya rekamannya di pause nih. Coba saya stop screen dulu ya. Biar lebih tenang. Baik. Kita lanjutkan. Jadi di sini mana failnya Bu? La maroja'u. Bukan dia, mereka tidak kembali atau tidak pulang. Manakah failnya? Wawul jamaah. Jadi milik salah satu Bu ya. Kalau pakai wawul jamaah, maka tidak boleh disebutkan Zakaria, Hamzah, Utsman. Tapi kalau pengen pakai roja'ah lagi, maka harus disebutkan apa Bu? Zakaria, Hamzah, Utsman. Gitu ya. Jadi misalkan kalau pakai ismun dohir failnya boleh. La ma roja'a Zakaria wa Hamzah wa Utsman. Itu boleh. Jadi pilih salah satu. Mau pakai wawul jamaah atau ketiga nama tersebut. Nah, pasti milih wawul jamaah karena lebih simple. Gitu Bu ya. Paham tuh jamian? Paham. Baik. Mungkin cukup itu dulu saja Bu ya. Kita lanjut pekan depan di hari Ahad karena kalau lanjut udah kemalaman. Habis itu juga teman-teman yang belum bisa hadir nanti merojaahnya menyimak YouTube-nya itu keburu apa Bu? Bosen. Keburu bosen. Kelamaan. Ya kan menyimak itu lebih susah daripada mengikuti kelas. Iya nggak Bu? Iya Ustaz. Iya. Karena saya juga ikut kelas online di S2 itu kapan susah luar biasa mencari waktu. Paling enak ya langsung Bu ya, paling enak bisa nanya langsung, bisa ini. Jadi murojaah kalau nggak bisa apa misalkan lupa penjelasan tinggal lihat rekaman yang ditujukan saja, jadi nggak
lihat full gitu kan. Nah, jadi biasanya kalau semakin lama melihat layar kan semakin bosen kan. Apalagi yang gambarnya tulisan Arab aja kurang menarik. Gitu kan. Ya nggak Bu? Kurang menarik. Ya, Ustaz. Baik, sampai sini ada pertanyaan Bu tentang kata kerja fi'lun fa'ilun wa maf'ulun bihi. Insyaallah udah jelas ya. Nah, Insyaallah, jadi Ustaz. biasanya memang fa'il itu kalau tertulis itu biasanya milih salah satu kalau di antara ismun dohir dan apa Bu? Ismun dohir dan Domir. domirun baris. Baris. Itu harus pilih salah satu. Seperti itu ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tatim darsana bilhamdalati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Naqra doa kafaratal